Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Memang agak terlambat nih, Ustaz. Mohon maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah bisa kembali melanjutkan majelis kita yang ketiga. Tapi sebelum kita ambil materi kita yang ketiga, kita mau flashback sedikit bahwa ternyata kita telah membahas materi-materi berikut tentang haid, apa dalil tentang haid, pengertian haid, dan juga tentang nifas, dalilnya serta pengertiannya, kemudian hikmah dari haid, kemudian bagi perempuan istihadah apa itu pengertiannya, dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tentang hukum keputihan, dan juga kita sudah membahas pada pertemuan kedua tentang usia haid, usia perempuan maksudnya. Kemudian tanda balik yang ada tiga, kemudian haid itu berapa lama, kemudian karakteristik darah haid apa saja, warnanya, dan seterusnya. Kemudian darah yang dilihat oleh perempuan yang sedang hamil, apakah itu udah haid atau bukan. Kemudian juga masa bersih ada di tengah-tengah haid. Namun barangkali kita mau coba sedikit murojaah tentang masa bersih yang ada di tengah-tengah haid. Maksudnya mungkin ada beberapa perempuan yang 2 hari haid, sehari bersih, atau mungkin biasanya terjadi di ujung haid, 6 hari sudah haid, ada darah, hari ke-7 bersih, hari ke-8 ternyata keluar lagi darah. Kemarin kita hukumi bahwa dia adalah termasuk haid. Jadi hari-hari yang terletak di antara darah-darah haid itu terhitung haid juga. Untuk lebih memperjelas, coba kita lihat sedikit permisalan yang pernah kita bahas dan juga sedikit tambahan permisalan. Kayaknya bisa. Cek, mana mau suaranya sudah jelas ya Ustaz? Sudah terdengar. Dengar, Ustaz. Terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Di oh ya, bukan di sini. Kita katakan dahulu bahwa jika seorang melihat sehari darah sehari atau ya, sehari darah sehari bersih, kesepakatan mazhab bahwa hari-hari darah adalah haid, dan juga ternyata menurut pendapat terkuat bahwa masa bersih atau hari yang nggak keluar darah itu juga terhitung haid ternyata, walaupun secara zahir secara nyatanya dia bersih, tapi karena dia terletak di antara darah-darah haid maka dia juga dihukumi sebagai haid. Namun kemarin ada dua syarat. Ada dua syarat agar kita menghukuminya sebagai haid. Pertama apa? Pertama, jumlah total massa darah. Sebelumnya kita coba contoh berikut. Nah, seandainya ada perempuan yang seperti ini,
Sehari darah, sehari bersih, begitu seterusnya sampai hari ke-15. Maka ini sudah jelas hukumnya bahwa semuanya haid. Semuanya haid ini. Tadi kita katakan bahwa hari-hari darah ini disepakati bahwa dia haid. Dan juga hari-hari kosong atau hari bersih ini menurut pendapat terkuat, karena ada perbedaan pendapat, yang terkuat bahwa ini adalah juga dihitung haid secara hukum. Sehingga dan juga kesepakatan kedua tadi apa? Bahwa ternyata perempuan di hari-hari yang bersih ini wajib apa? Wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa kalau itu di bulan Ramadan. Boleh digauli oleh suami. Itu juga kesepakatan juga tadi saya katakan. Kemudian contoh kedua coba. Eh Hampir sama kasusnya, cuma cuma ini apa? Ah, yang pertama tadi memenuhi syarat, kenapa? Yang pertama tadi ini memenuhi syarat. Kenapa? Karena syarat pertama dipenuhi, yaitu apa? Jumlah total massa darah serta massa bersih itu tidak melampaui 15 hari. Pas tadi, pas dia berhenti di hari ke-15. Syarat ini berarti syarat pertama dipenuhi. Kita lihat permisalan yang kedua. Ada perempuan yang seperti itu juga, namun terlewat 15 hari. Sampai hari ke-16 ini masih keluar darah. Nah, ini ternyata bukan eh, haid, tapi ini adalah istihadah. Istihadah. Sejak kapan istihadahnya? Karena ini kasus perempuannya darahnya nyambung, 15 ada darah, 16 ada darah, berarti nyambung. Maka ini istihadah yang mana nanti akan dibahas di ujung majlis, di ujung sesi, di ujung bab. Karena istihadah yang nyambung ini beda kasusnya. Karena darahnya nyambung dari hari ke-15. Nanti ada 7 macam istihadah. Ini maka hari-hari yang bersih ini tidak kita hukumi sebagai haid. Kenapa? Karena nggak memenuhi syarat. Syarat pertama nggak dipenuhi. Pertama tidak dipenuhi, yaitu dia keluar. Nah, kita ini ada pembahasannya. Seandainya melampaui 15 hari dan nyambung ya dengan darah yang sebelumnya, maka perempuan ini dikatakan perempuan istihadah, yang nanti akan dikembalikan istihadahnya itu ke 7 macam istihadah. Namun jika nggak bersambung dengan darah yang sebelumnya, coba ada contohnya nggak? Tidak nyambung dengan darah yang sebelumnya. Nah, seperti ini. 10 hari haid, kemudian kita lihat di hari ke-15 tidak ada darah. Justru baru keluarnya di hari ke-16. Berarti ini nggak nyambung dengan darah yang sebelumnya. Nggak nyambung dengan hari ke-15. Maka ini juga sama istihadah juga. Namun istihadahnya ini mudah untuk menghukuminya. Bahwa perempuan ini kita katakan bahwa hari yang 10 pertama ini haid. Kemudian sejak hari ke-16 ke atas ini istihadah. Karena ini jenis istihadah yang kedua, yaitu darahnya yang tidak nyambung dari hari ke-15 sampai hari berikutnya. Nah, ini haid, istihadah. Seandainya darah terus saja keluar, maka kita katakan sejak hari pertama berhenti darah, ambillah 15 hari ke depan, ini masa suci. Ini pada kasus yang nggak nyambung. 15 hari ke depan, jadikan dia masa suci. Sehingga kalau kita katakan bahwa itu masa suci, maka darah yang keluar ketika masa suci adalah istihadah. Dan jika darah masih keluar, maka itu adalah haid.
haid yang baru. Wallahu taala a'lam. Kemudian juga seandainya perempuan ada yang kasus seperti ini, sehari haid, sehari tidak, tetapi perharinya cuma keluar 1 jam. Ini juga bukan bukan haid karena enggak memenuhi syarat yang kedua. Apa itu syaratnya? Waktu darah total yang keluar itu tidak kurang dari 24 jam. Nah, wallahu taala a'lam. Ini sekedar murojaah saja untuk eh, pelajaran atau materi terakhir yang kemarin. Sekarang baru kita insya Allah mulai pada pelajaran ketiga. Namun sebelum itu izin sebentar, ada lagi emaknya lagi keluar.
Assalamualaikum. Suaranya nggak ada, Ustaz. Na'am, na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya. Sambil sambil nyambil nyambil. Ada anta. Na'am, na'am, na'am. Ah, 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 ah. Hmm. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga suaranya jelas. Mic-nya lupa di mana. Dah. Kelas. Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan perempuan dihukumi suci dari haid dan dari nifas? Kapan perempuan dihukumi suci dari haid dan dari nifas? Pertama kita bahas dulu kapan perempuan itu dihukumi haid. Sebelum kita membahas kapan dia suci, kita bahas dulu pertama kapan dia dihukumi haid. Berkata para ulama bahwa perempuan dihukumi haid ketika dia melihat darah atau ketika darah keluar, mengamalkan secara zahir. Apa tuh? Secara zahir. Ya, sih mana arwah. Secara zahir ketika darah keluar maka langsung perempuan itu dihukumi haid selama itu terjadi ketika usia haid. Usia haid. Ya. Kapan usia haid? Yaitu minimal ketika perempuan berusia 9 tahun hijriah. Maka dan juga perempuan bisa kita bagi dua di sini. Pertama ada yang namanya mubtada'ah, yaitu orang yang pertama kali melihat darah, yang pertama kali keluar darah padanya, mubtada'ah. Maka langsung dihukumi itu, langsung dihukumi sebagai haid. Ina, mana? Ika. Hmm? Hmm? Ketika selama dia sudah berusia 9 tahun, maka contohnya pada umur 9 tahun 10 hari keluar darah. Maka langsung kita katakan itu dikatakan sudah dikategorikan sebagai haid. Namun perempuan yang seperti kebanyakan para peserta perempuan yang sekarang mu'tadah, itu yang sudah terbiasa haid, sudah beberapa kali haid. Maka dihukumi darah itu sebagai darah haid kalau darah ini keluar setelah melewati 15 hari masa suci. Jadi perempuan yang sudah terbiasa, sudah pernah haid kah sebelumnya? Ya. Maka dihukumi darah itu yang keluar itu haid kalau dia keluar kapan? Keluar setelah melewati 15 hari masa suci. Berarti bisa kita katakan bahwa seandainya darah itu keluar sebelum 15 hari masa suci seperti yang di permisalan sekarang. Masa suci di sini terakhir masa haid suci. Baru di hari ke-13 masa suci sudah keluar darah. Ini kita katakan belum darah haid karena dia belum memenuhi syarat. Dikatakan dia haid kalau sudah melewati 15 hari. Maka dari itu coba perhatikan lagi. Mungkin ada di antara kita yang keluar kecoklatan atau flek. Dihukumi dia haid kapan? Kalau flek, kalau dihukumi kalau haid
jika dia flek itu keluar sudah melewati 15 hari masa suci. Namun jika flek itu keluar, nah, namun jika flek itu keluar baru di hari ke-13 masa suci, berarti itu belum dikatakan sebagai haid. Wallahu taala alam. Oke, jadi bisa kita ulangi, bisa kita titik beratkan bahwa perempuan dihukumi haid ketika keluar darah. Hmm. Nah, ketika kita telah menghukumi bahwa perempuan itu haid, dia melihat darah, dan kita katakan itu adalah haid karena sudah memenuhi syarat. Maka konsekuensinya, awal mula perempuan melihat darah, itu sudah langsung harus menjauhi hal-hal yang haram ketika haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa lagi, dan juga tidak boleh berhubungan suami istri. Awal mula dan tidak perlu mencapai menunggu sehari semalam. Ika, Ika, nah. Begitu ketentuannya. Oke, sudah kita katakan bahwa kita hukumi dia haid. Maka perempuan itu sudah tidak sholat, tidak puasa. Ternyata darahnya itu keluar nggak sampai sehari semalam. Cuma 20 jam contohnya. Sholat udah ditinggalkan. Puasa juga enggak tadi. Maka kita katakan perempuan ini eh, eh, sholat yang pernah dilakukan tadi. Ya, Afwan, ini kita membahas. Nah, maka kita katakan yang ditinggalkan tadi harus dia qadha dan nggak perlu mandi karena itu bukan haid, melainkan cuma istihadah. Melainkan cuma istihadah. Itu poin pertama kita pada malam hari ini. Ada 6 poin insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Yang kedua, kapan perempuan dihukumi suci? Sebagaimana perempuan dihukumi haid dengan melihat darah, maka begitu juga perempuan dihukumi haid, dihukumi suci dengan tidak lagi melihat darah, alias dengan darahnya berhenti, alias sudah berhenti, sudah tidak keluar lagi darahnya. Karena kita dalam kebanyakan kasus na'mal bizahir. Kita beramal sesuai kezahiran, kenyataan yang ada. Ada darah, berarti haid selama terpenuhi syaratnya. Berhenti darah, nggak ada darah, berarti itu sudah suci. Berarti sudah suci. Hmm, mm, mm, mm. Ya. Sudah suci. Yes. Anggaplah perempuan sudah memenuhi kriteria minimal haid sehari semalam. Kemudian langsung suci, langsung bersih. Maka kita katakan berarti sudah suci. Ketika telah suci, juga tidak perlu menunggu sehari semalam. Langsung ketika suci itu, langsung mandi. Boleh langsung mandi, tidak wajib. Nah, kemudian ketika datang waktu sholat, sholat. Jika mau puasa sunnah, atau nanti ketika Ramadan nanti, harus puasa Ramadan, dan juga boleh berhubungan suami istri. Itu konsekuensi selama masa suci. Masa? 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 Hmm. Hmm. Oke, kita ulangi lagi bahwa perempuan dihukumi suci ketika tidak ada lagi darah. Anggaplah seperti yang kita gambarkan pada layar berikut. Perempuan sudah haid, sudah memenuhi kriteria haid 6 hari. Kemudian hari ke-7 sudah tidak ada lagi darah yang keluar. Maka kita katakan pada hari ini mandi, sholat, puasa, Ramadan dan seterusnya, dan boleh berhubungan suami istri.
Ternyata seandainya darah balik lagi. Darah kembali keluar di zaman haid, yaitu sebelum mencapai 15 hari. Dalam permisalan kita di hari ke-9 kembali keluar darah. Bagaimana hukumnya? Maka kita sudah belajar sebelumnya bahwa hari-hari bersih yang diapit oleh hari-hari darah hukumnya adalah haid. Maka 78 ini juga masih haid secara hukum. Maka dari itu semua ibadah yang dilakukan pada hari 78 itu tidak sah. Tidak sah. Eh, Ternyata anggaplah dia sudah puasa Ramadan juga hari ke-7, hari ke-8. Oh, lumayan nih. Ngurang-ngurangi beban hutang nanti. Puasa Ramadan. Ternyata hari ke-9 keluar lagi darah, maka puasa hari 78 kemarin tidak sah dan nanti harus diqadha. Adapun sholat yang kemarin dikerjakan, maka nggak usah diqadha. Dan juga ternyata pada hari ke-7 sudah berhubungan suami istri. Apakah berdosa? Jawabannya adalah tidak berdosa karena ketika berhubungan suami istri itu dilakukan karena kita menganggap telah suci berdasarkan keadaan yang nyata, berdasarkan kenyataan secara zahir. Maka dalam kasus ini tidak berdosa. Oke, eh, ada darah, berarti masih haid nih. Hari ke-11 bersih lagi. Oh, bersih. Kata 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 kitabnya atau kata ilmu yang kita pelajari ketika sudah berhenti darah langsung mandi, sholat, puasa, hubungan suami istri. Dilakukan. Ternyata hari ke-13 keluar lagi darah. Jadi perempuan begitu terus sampai sampai sebelum melewati 15 hari. Allah Ta'ala. Jadi perempuan dihukumi suci intinya ketika darah telah berhenti. Seandainya ada perempuan yang sudah punya kebiasaan kayak 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 ini tadi. Sudah biasa tiap bulan kayak gini. 6 hari haid, 2 hari 7, 8 ini bersih. 9, 10 darah keluar lagi. 11, 12 berhenti lagi. 13, 14 darah lagi. Sudah biasa tiap bulan kayak gini. Sudah biasa tiap bulan kayak gini. Jadi kita katakan bahwa apa? Iya, mazhab, mazhab. Jadi kita katakan bahwa dalam kasus ini, sebentar ya teman-teman. Oh, ah, 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 ah. Syukran. Ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Ada, ada. Kita Tadi kita katakan bahwa hari-hari bersih yang diapit darah itu masih haid. Kata perempuan, oh udah biasa kayak gini tiap bulan. Hari ke-7 ini eh, walaupun dia secara walaupun dia bersih tapi nanti hari ke-9 bakal datang darah lagi. Nggak mau ketipu katanya. Kan nanti ini kan masih haid nih hari ke-7 ini katanya, kata perempuan karena udah biasa. Jadi kata perempuan itu, ini pasti masih haid nih hari ke-7 8 ini. Nggak usah aja lah sholat katanya. Kan udah tiap bulan kayak gini, nggak usah aja lah sholat. Toh nanti juga akan keluar lagi di hari ke-9. Sama kayak gitu juga. Hari ke-11 berhenti darah. Kata perempuan nggak usah sholat, nggak usah sholat. Nggak usah puasa. Kata. Suami-suami afwan.
suami, hari ini kita belum berhubungan dulu. Saya masih haid nih. Hari ke-13 nanti ini masih akan ada datang darah, kata perempuan itu. Udah kebiasaan, udah punya kebiasaan. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kata Imam Rafi'i dulu ya. Kata Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, oke lah, nggak apa-apa. Di hari-hari eh, ketika darah berhenti itu, hari 78 tadi, tidak nggak apa-apa. Tidak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu puasa di hari itu. Perlu sholat, nggak perlu puasa. Kata Imam Rafi'i. Karena secara hukum udah punya kebiasaan kayak gitu. Jadi itu masih haid. Masih haid. Kata Imam Rafi'i enggak. Tapi kata Imam Nawawi apa? Kata Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, di hari-hari yang bersih tadi, itu tetap lakukan apa yang wanita suci lakukan. Sholat, puasa, boleh berhubungan. Walaupun sudah punya kebiasaan bahwa darah nanti akan balik kembali. Mana pendapat yang lebih kuat? Dalam mazhab yang dikukuhkan sebagai pendapat yang paling kuat dan dipakai adalah pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Jadi tetap harus sholat ketika waktu suci itu. Namun, diberikan keringanan pada masalah ini bagi yang ingin mengamalkan pendapat Imam Nawawi Rafi'i juga dibolehkan. Tidak sholat, tidak puasa. Namun konsekuensinya nanti kan kita nggak tahu perkara masa depan. Hari ke-6 nih udah biasa kayak gini contoh udah terbiasa tiap bulan. Jadi perempuan hari ke-7 ini dia nggak sholat. Ini juga nggak sholat. Dia nanti udah terbiasa bahwa dia itu akan suci di hari ke-15. Jadi selama 14 hari dia nggak akan sholat. Ternyata ketika sejak hari ke-7 ternyata sampai hari ke-14 ternyata emang nggak keluar darah. Ini nggak ada darah. Ini nggak ada darah contohnya. Tentu harus diqadha. Sholat yang ditinggalkan itu diantara konsekuensi kalau mau mengambil pendapatnya Imam Ar-Rafi'i rahimahullah taala sebagai amalan pribadi saja, namun tidak dijadikan sebagai fatwa, sebagai amalan pribadi saja. Memang sebenarnya tanda suci itu ada dua. Kita katakan tadi bahwa tanda suci pertama adalah ketika darah berhenti. Namun ada tanda suci kedua ketika sebuah cairan putih keluar. Namun ternyata ini tidak pada semua perempuan ada. Ada beberapa perempuan yang tidak punya tanda-tanda ini. Dan juga terkadang dia terlambat keluarnya. Maka ini bukan menjadikan patokan yang asli. Tetaplah yang dijadikan patokan asli adalah ketika darah telah berhenti. Walaupun tidak melihat cairan putih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda. Jangan terburu-buru. Yani kalian tidaklah suci, kalian belum suci sampai kalian melihat kain hitam itu berwarna putih. Kain yang biasa dipakai untuk ngecek darah itu sudah bersih. Kain putih yang biasa digunakan itu ketika ditempelkan ke kemaluan, dilihat lagi tidak ada apa-apa. Dihukumi sebagai dihukumi suci. Wallahu taala alam. Dan juga kita sudah paham semuanya bahwa jarak minimal masa suci
antara haid yang satu ke haid berikutnya minimal jaraknya adalah 15 hari. Kemudian umumnya 23 sampai 24 hari dan tidak ada masa maksimal. Bahkan mungkin ada perempuan yang haid sekali seumur hidup. Atau mungkin perempuan yang haid sehari sekali setahun. Wallahu a'lam. Yang jelas tidak ada itu masa maksimal jarak antara haid pertama dengan haid yang berikutnya. Namun untuk masa minimalnya itu adalah 15 hari. Sedangkan masa suci antara eh, haid dengan nifas. Perhatikan kata-katanya antara apa? Antara haid dengan nifas. Jadi perempuan itu haid dulu baru nifas. Berapa? Ada nggak kira-kira nih jarak suci antara mereka berdua? Ini berdasarkan kenapa ada pembahasan ini? Karena ini berdasarkan pendapat terkuat Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa perempuan hamil bisa haid. Darah yang dilihat oleh perempuan hamil dikategorikan sebagai haid. Contoh, perempuan akan melahirkan pada hari ke-6 ini yang berwarna kuning. Dan 5 hari sebelumnya dia haid, darah haid, bukan pembukaan, bukan juga ini, tapi dia haid. Habis melahirkan langsung langsung keluar nifas, langsung keluar darah lagi. Ah, kita katakan antara haid dengan nifas itu nggak ada jarak minimalnya, bisa jadi nyambung. Yang 15 hari itu cuma apa namanya? Yang 15 hari itu cuma jarak antara haid ke haid berikutnya. Antara dua haid yang membaca kutub buku-buku fikih paham ya ada qaidun eh, bainal haidatain antara dua haid. Berarti bisa kita pahami eh, bahwa jarak antara haid dengan yang selain haid dengan nifas itu tidak mesti 15 hari. Tidak mesti 15 hari. Bahkan tidak ada jarak sama sekali. Atau mungkin contohnya jarak sehari lah mungkin. Ini kan contoh haid yang bersambung dengan nifas. Mungkin ada perempuan yang haid sampai hari keempat, hari kelima bersih, hari keenam nih melahirkan, tujuh nih nifas. Yang penting antara haid dengan nifas itu tidak ada syarat jarak minimal antara mereka berdua. Sebelum melahirkan haid dan darah yang setelah melahirkan ya dikatakan sebagai nifas. Adapun jarak, jadi kembali Anda ingatkan ini kasus jarak antara apa? Haid dengan nifas. Dia haid dulu baru nifas. Sekarang kebalikannya jarak antara nifas dengan haid. Dia nifas dulu baru nanti haid. Berapa jarak minimal antara mereka? Nah, ada dua kasus jarak gambaran perempuan yang nifas lalu kemudian haid. Gambaran pertama adalah ada perempuan. Jadi kita sedang membahas apa? Sedang membahas masa suci. Masa suci. Masa suci. Sekarang masa suci antara nifas dengan haid. Bisa jadi masa suci itu terjadi uh, di masih dalam batasan nifas. Nifas maksimal berapa? 60 hari. Nah, masa suci tadi itu masih berada di dalam wilayah 60 hari itu. Kalau kasusnya ini seperti yang pada Dayar, perempuan contohnya nifas selama 20 hari. Nifas selama 20 hari.
kemudian bersih, bersih. Kemudian keluar lagi darah. Untuk menghukumi darah baru ini, untuk menghukumi darah baru ini sebagai haid, jarak antara mereka ini harus minimal 15 hari. Untuk menghukumi darah kedua ini sebagai haid, jarak mereka harus minimal 15 hari. Tapi kalau jaraknya masih seperti kayak gini, nifas 20 hari, 3 hari bersih, 24 keluar lagi darah, bersih sampai 30, masih darah. Ini semuanya masih nifas, masih nifas. Karena jaraknya belum mencapai 15 hari. Nah, kalau kita mau menghukumi bahwa darah baru itu adalah haid, itu jarak antara mereka harus minimalnya 15 hari. Minimal 15 hari. Sebentar. Nah, itu gambarannya kapan? Kalau kasusnya itu masih di ruang lingkup 60 hari pasca melahirkan. Ah, sekarang gimana kalau dia terjadi di luar 60 hari itu? Terus setelah berakhirnya masa maksimal nifas. Contohnya begini, ada perempuan yang nifas selama 60 hari. 50, afwan. Kemudian bersih selama 10 hari. Nah, kemudian datang lagi darah baru di hari ke-61. Ah, ini bagaimana? Ini kita katakan bahwa kalau dia terjadi di ujung-ujung nifas ya, kalau darah baru ini, afwan, kalau darah baru ini keluar di luar masa maksimal nifas, oke, okay, maka untuk menghukumi dia sebagai haid, kita nggak perlu jarak 15 hari lagi. Kita nggak perlu jarak 15 hari lagi minimal. Misal juga perempuan hari 59 ini terakhir nifas. 10 bersih. 61 darah lagi. Ini sudah bisa kita hukumi bahwa darah yang di hari 61 ini sebagai haid karena dia sudah keluar di luar masa maksimal nifas. Kalau nyambung, berarti nah, kata para ulama ya, kalau nyambung di hari ke-60 ini ada darah. Perhatikan. Jadi perempuan full nifas 60 hari. Tolong perhatikan di ujung hari ke-60. Jam berapa anak lahir? Tolong perhatikan di jam itu pada hari ke-60-nya. Contoh, anak lahir jam 8 malam. Di hari ke-60, jam 8 malam, perhatikan perhatikan. Jika di jam itu masih ada darah yang keluar, maka ini kasusnya berarti istihadah. Jika di ujung hari ke-60 itu ada darah yang keluar, maka berarti ini istihadah. Nanti ada juga istihadah nifas akan kita bahas. Tetapi seandainya di ujung hari atau di penghujung, di persis ketika jam lahir anak itu sudah tidak ada lagi darah, kemudian keluar darah beberapa saat setelah itu, nah, maka darah baru ini dikatakan haid karena sudah ada jarak antara mereka berdua. Walaupun jaraknya sebentar sekali. Wallahu taala a'lam. Ah, ternyata pada malam ini cuma segini pembahasan kita barakallahu fikum tentang
masa suci dari haid dan dari nifas. Nah, masa suci atau bagaimana perempuan itu suci dari haid dan dari nifas. Yang intinya bagaimana suci ketika tidak lagi melihat darah. Ketika tidak lagi melihat darah. Dan sudah kita tahu juga tadi bahwa masa suci antara dua haid harus minimalnya 15 hari. Dan kita tahu juga bahwa darah yang keluar selama masa minimal haid itu dihukumi sebagai istihadah. Kemudian antara haid dengan nifas tidak perlu jarak minimal. Mungkin perempuan itu haidnya bersambung dengan nifasnya. Adapun jarak antara nifas dengan haid ada dua gambaran yang sudah kita bahas barusan. Barakallahu fikum. Barangkali hanya demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah taala pertemuan selanjutnya hari Senin insyaallah semoga Allah mudahkan kita akan bahas tentang apa? Tentang nifas ya, tentang nifas insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Dipersilakan kepada ikhwah yang ada keperluan dan juga persilakan bagi yang barangkali punya pertanyaan, semoga Allah berikan kita taufik jawabnya. Barakallah. Fadhal. Silakan mungkin yang mau buka suara juga tidak apa-apa. Biasanya siapa ya yang buka? Ustaz Rumi. Hadir nggak Ustaz Rumi? Jika ada yang mau mencatat juga disilahkan, kita tunggu beberapa saat. Waalaikumsalam. Untuk tanda subur setelah haid itu apakah najis atau tidak? Ah, najis atau tidak? Oh, Ana belum tahu. Sudah. Ana simpan dulu pertanyaannya. Nanti coba Ana cari lagi. Nanti coba Ana cari jawabannya. Eh, yang kedua adalah batas maksimal nifas adalah 60 hari. Lalu yang 40 hari itu dari mana pendapatnya? Oh iya, nifas kita akan bahas nanti bahwa dia maksimal 60 hari. 40 hari itu masa umumnya. Umumnya perempuan nifas selama 40 hari. Dari mana? Dari hadis. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah dari ada dulu kita sampaikan bahwa kata beliau perempuan-perempuan biasanya nggak sholat selama 40 hari pada masa Rasulullah SAW. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan ini masa umumnya.
Yang tersebutkan di hadis itu ini masa ghalib. Umumnya perempuan segitu. Dan Imam Syafi'i mengatakan 60 hari. Kenapa 60 hari? Sandaran beliau kepada wujud, pada kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada bahwa beliau menemukan bahwa ada perempuan-perempuan yang nifas selama 60 hari. Memang ya kayaknya memang seperti itu ya, yang populer di masyarakat itu 40 hari. Dari mana dia? Mungkin mereka apa namanya belum, ya tentu ini di antara ilmu yang mungkin belum banyak tersebar atau bagaimana, wallahu taala alam. Yang jelas mungkin itu eh, oh ya, di madhab lain kalau tidak salah madhab apa ya, Hanbali kalau nggak salah itu 40. Gimana? Nanti nah, coba cek lagi. Ala kulli hal mungkin mengambil pendapat mazhab lain atau maksudnya adalah masa umumnya. Perempuan nifas selama 40 hari. Wa iyyakum barakallahu fikum. Baiklah, seperti tidak ada lagi pertanyaan. Nah, semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada hari Senin nanti insyaallah taala. Nalqakum ala khair, dan juga jangan lupa perbanyak ibadah pada bulan Sya'ban karena dia bulan yang banyak dilupakan antara Rajab dan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.